hanya berandai-andai. Oke. Nah, patternnya ada di halaman yang sama tadi, sudah kita lihat. If plus subject plus had plus past perfect. Pakai koma juga, plus subject, would have plus past participle, atau would have plus noun, adjective, atau adverb. Oke? Dan sama juga bisa diganti posisinya, hanya komanya yang dihilangkan lagi. Seperti yang tadi di tipe kedua, if conditional tipe kedua. Mari kita lihat contohnya. If I had been there, I would have helped him. Katanya jika aku di sana, aku akan menolong dia pastinya di situ. I would have helped him. Meaningnya dalam bentuk past tense. I wasn't there. Dia nggak di sana. Dan dia nggak menolong si laki-laki itu. Kenapa dia nggak menolong si laki-laki itu? Benar, karena dia nggak di sana ya, so pasti dia tidak menolongnya. Nah, perbedaannya ini dengan tipe kedua, tadi yang tipe kedua itu adalah meaningnya dalam bentuk present tense. Ingat, kalau dia yang tipe ketiga, meaningnya itu adalah dalam bentuk past tense. Kenapa dalam bentuk past tense? Karena kejadiannya sudah terjadi, ya kan? Dia hanya seperti mengungkapkan kalau aja ya, seperti lebih ke penyesalan atau regretting. Untuk tipe yang kedua, tapi untuk tipe yang maksud saya tipe yang ketiga. Tapi kalau untuk tipe kedua itu tadi masih berandai-andai. Kalau aja ya. Iya benar. Tapi kalau ini emang kejadiannya sudah terjadi, cuman kita seperti bukan menyesali sih, seperti aduh maunya kejadian itu seharusnya nggak seperti itu gitu loh. Kalau yang kejadian nomor 2 kan itu masih berandai-andai. Oke, let's see the second sentence. Bisa Mbak siapa nih? Siapa yang mau baca kalimat kedua? Ya. Iya. Karena emang nggak ketemu sama dia kan, jadi I didn't give her the present. Yes. Yang kalimat kedua, if she had come earlier, she would not have missed the train. Katanya kalau aja dia datang tadi lebih cepat, dia pasti tidak ketinggalan kereta. Kenyataannya dia datang telat, jadi dia ketinggalan kereta api. Gitu. Nah, contoh yang ketiga tadi yang Mbak Etik baca itu di buku kita di halaman 927, bisa dilihat. Nah, di 927 ini ada disebutkan ada bentuk variasi yang juga sering dipakai dalam penggunaan if conditional ketiga ini, yaitu dengan menghilangkan kata if-nya. Jadi, had I met her, I would have given her the present. Itu sebenarnya adalah bentuk dari if I had met her, I would have given her the present. Jadi katanya dalam bentuk penulisan if conditional tipe ketiga, kita bisa menghilangkan if-nya. Jadi kita change, jadi had-nya pindah ke depan, baru plus subject. Bisa lihat contoh yang di halaman 927. Nah, tapi ada exception, ada note juga. Ini hanya terjadi kalau kita menuliskan if-nya itu di depan kalimat. Tadi kan ada dua kan patternnya kan, bisa if di depan plus koma ya kan. Nah, yang bentuk yang kalau yang mau diganti bisa would-nya di depan, tidak pakai koma, kemudian ditambah if close-nya. Nah, kalau kalimatnya if close-nya di depan bisa diganti menjadi kalimat seperti yang di buku kita di halaman 927.
yaitu if-nya dihilangkan. Tetapi kalau kita menggunakan pattern yang tadi yang kedua, yang if-nya itu adalah di tengah kalimat, kita nggak bisa ganti bentuknya menjadi seperti ini, karena meaningnya jadi beda nanti. Oke? Oke? Oke, halo Taiwan, sudah mengantuk kah? Tadi katanya untuk yang berandai-andai sudah pada jago kan? Karena tipe penghayal semua ya. Tipe penghayal semua ya, jadi udah oke. Now let's do the exercise. Sebelum teman-teman pada menghayal semua, kita latihan dulu. Okay, number 1 until 5, you change become if conditional type 2. Jadi teman-teman ganti ke if conditional type 2. Jadi lihat patternnya tadi, oke? 1 sampai 5 itu tentang if conditional type 2, 6 sampai 10 itu if conditional type 3. Oke, nah sekarang saya assign nomor 1 Mbak Zela. Halo Mbak Zela. Halo Mbak Zela. Kirain Mbak Zela udah tidur. Mbak Zela. Oh, ini nggak ada halamannya, Mbak. Oh, nggak bisa lihat slide. Kenapa? Gangguan sinyal kah? Tiba-tiba nggak ada. Yang lain bisa lihat nggak? Di grup sudah saya share juga, Mbak. Coba di download yang di grup kalau mau ini. Oke, Mbak Zela nggak bisa lihat slide. Mbak Yuliarna nih. Oh iya, benar absen. Sunarmi. Sunarmi nomor 1 ya. Paham kan Mbak Sunarmi yang mau dikerjain apa? Kenapa? Kenapa? Enggak, if conditional 2 Mbak 1 sampai 5. Aha. 6 sampai 10 if conditional 3, oke? Jadi Mbak Sunarmi nomor 1, Mbak Sulinda ada? Nomor 2, Mbak Sri Miarsi? 3, Muftia, Muftia nggak ada ya tadi. Meliani? Meliani 4. Ika Lindiani ada? Oke. Mbak Etik nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya? Mbak Ika nggak ada suara, nggak ada ini. Berarti Mbak Etik nomor 5. Mbak Elis nggak ada juga. Mbak Dewi ada? Oke, masih sama kita ya. Mbak Anggun? Oke, nomor 7. Siapa mau 2 nomor lebih? Nggak ada yang mau ya? Siapa yang mau sebelum saya assign? Nggak ada yang mau ya? Ayo dong. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mbak Etik. Yang nomor 10 siapa? Ini udah sampai nomor 7. Nomor 8 siapa mau? 10 siapa? Sunarmi? Oke. 9 Mbak Etik Oke, nomor 8. Oke, silakan Mbak Meli. Oke, terima kasih. Bagi yang sudah selesai, silakan langsung sebutkan nama dan jawabannya.
Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh. Oke, yo silakan namanya. Mhm. Mhm. If we would if we emang kalau type kedua pakai have ya? If we have no. Kenapa Mbak ganti bentuk posisi kalimatnya? Itu udah jelas-jelas kalimatnya we help you if we know how. Mbak tinggal ngikutin we would help you if we knew how. Ya kan? Itu satu pattern. Bisa diganti juga kalau mau Mbak pindahkan if-nya di depan. If we knew how, we would help you. Gak gitu ya? Benar gak? Oke. Jadi posisi kalimat uh, posisi kalimat itu tidak perlu diganti, tapi kalau mau diganti if-nya di depan boleh. Tapi posisi kalimat itu tidak perlu diubah-ubah lagi. Enggak usah. Tapi kalau memang Mbak merasa saya perlu mindahkan if clause-nya di depan, silahkan tinggal tambahkan tanda koma nantinya. Oke? Oke, Mbak Sunarmi, thank you. Ada yang sudah selesai? Nomor berapa? Mbak Anggun dulu ya, nomor 7. Oke, Mbak Anggun, silakan. I would have wrote. I would have wrote you, ya kah? Nah. If I had. Tadi 6 sampai nomor 10 type keberapa saya katakan? Oke. Coba buka halaman 9.26. Bangun. Oke. Ya, di situ ada patternnya. Subject plus would have plus past participle. Tadi Mbak Anggun bilang if I would have, ya kan? If I would have wrote. Past participle dari write itu apa? Wrote. Past participle itu kata kerja keberapa? Terus kata kerja ketiga dari write apa? Atau udah berubah ya jadi wrote ya? Oke, ulang yuk. Terserah mau pakai yang mana. Nah, sekarang perhatikan if-nya. If plus subject plus had plus past perfect. Ada yang salah dari yang tadi Mbak bilang? Ya, ada yang bilang had-nya. Mbak Anggun udah nemu kesalahannya di mana?
Had itu udah pasti nggak berubah karena itu sudah rumusnya kan. Nah, sekarang past perfectnya di situ apa yang harus diganti di kalimat itu? Jadi have-nya itu diganti jadi apa di situ? Oke, oke silakan Mbak yang bisa bantu yang barusan jawab. Kalimatnya jadi gimana? Iya dari awal. Kenapa? Terserah mau pakai yang bentuk ters, ya yang dari if-nya. Tapi nggak apa-apa, mulai dari awal aja. I would have written. Nomor 7. Nomor nomor 7 Mbak I would have written. Oke, good. Jadi Mbak Anggun itu have plus past perfect. Past perfect maksudnya kata kerja keberapa yang dipakai di situ. Bisa, karena di sini subject plus had ini tidak perlu diganti. Had itu yang sudah ketentuan, hanya kata kerja yang di situ yang diganti menjadi past perfect. Nah, di situ kan kata kerjanya have ya kan? Nah, itu ganti jadi bentuk past perfect. Jadi had. If I had your address. Oke, good. Oke. Nah, yang lain. Ayo, 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 siapa yang berikutnya? Oke, silakan Mbak Dewi nomor berapa? Uh-huh. If you had studied for, you passed. If you would have passed. Oke, good. Mbak Dewi, terima kasih. Jawabannya benar. Yang lain? Kenapa? Oke, nomor 10. If you pelan-pelan aja, kita kan nggak ada yang buru-buruin. Orang sendirian juga di sana kok. Oke, oke. Oke, tarik nafas baru ya. Oke, if you had spoken. Yes, if you had spoken English, she understood. Saya bingung, saya kira ada bahasa Inggris yang baru dari understand. Okay, good. If you had spoken English, she would have understood. Okay, good. Yang lain? Okay, go ahead. Yeah. Yeah. If they told their father. Okay, good. Yang lain? If it apa tadi? If it started.
Okay. We would have walked to the museum. Coba yang di awalnya tadi Mbak ulang. If it. Oke, if-nya masih salah. If it had not started to rain. Ada headnya baru tambahkan not. Oke, get it? Oke. Ada yang lain yang belum jawab? Nomor 3 kayaknya belum. 3 juga belum. 2, 3, 4 ya belum ya. 2, 3 ya, 2, 3, 4. Oke. Ayo siapa yang belum tadi? 2, 3, 4. Aha, 2, 3, 4, 8. Ayo di mana orangnya? Atau sudah tidur kah? Jangan-jangan kita asik bicara, dia ya sudahlah tidur saja. Okay, number 3, yes. Ulang, if I had Mbak pakai tipe keberapa sih? Nggak ada pakai will loh kita. Nggak ada pakai had juga. Tipe kedua itu nggak ada had. If I plus verb to, if I felt better. If I feel, kata kerja kedua feel apa? Felt ya kan? If I felt better, I would go to to the cinema with you. Oke? Dapat Mbak? Got it? Oke. Well, nomor 2 siapa? Yes. Car, sport car, bukan sport care. If ulang dulu. If he have the money, he would buy the sport car. If-nya masih salah. Yang mana yang salah? If he. No, maksud saya ada yang salah di if he have the money. Apanya yang salah situ? Perhatikan patternnya. 8.17. If subject plus verb to. Kenapa? Had. Oke, coba dibaca sekali lagi, Mbak. If enggak dari awal. My brother. No, I mean the reported speech. My brother. Jawabannya Mbak tadi. My brother. Okay, if my brother or if he had the money, my brother would buy a sport car. Okay. Terima kasih. Nomor 8 ya, terakhir ya. Oh, nomor 4 juga belum. Oh ya, nomor 4. Oke, silakan. Mbak Meliani ya tadi. Oke, silakan. If
Okay, good. And then number 8. Nomor 4 ya sudah benar. Nomor 8. Oke, good. Ya, terima kasih untuk Mbak Meliani. Oke, semuanya sudah, ya, jawabannya semua sudah hampir benar. Ada beberapa kesalahan penggantian dari kata kerja, tapi that's okay. A lot you do exercise to do the kind of sentences to change direct and become reported speech. You become more easy to analyze. Okay? Tadi jawabannya sudah hampir benar semua. Terima kasih. Sudah lumayan mengerti bagaimana mengganti dari direct speech ke indirect atau ke reported speech. Oke, kita lanjut, ada sedikit lagi nih slide-nya. Can you see Module 9 Unit 1? Module 9 Unit 1. Halaman 9.2. Okay, you get it? Okay, so Module 9 Unit 1 itu kenapa? 9.2. Okay, it talk about appositive. Appositive, it means a noun or noun phrase that renames another noun right beside it. Katanya, appositive ini adalah kata benda ataupun noun phrase, kumpulan dari kata benda yang digunakan untuk menjelaskan atau renames kata benda yang tepat berada di dekatnya atau di sampingnya. Ada 3 cara katanya untuk menuliskan appositive. Pertama, by using comma, using dashes, and then using words such as namely, in other words, for example, including, etc. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya appositive itu dalam contoh kalimat. Okay, see here. The first sentence, the insect, a cockroach, is crawling across the kitchen table. Nah, di sini yang menandakan appositifnya itu adalah a cockroach. The insect sama a cockroach di sini sama nggak binatangnya? Nah, jadi appositif itu sebenarnya adalah penjelasan daripada kata benda yang tepat di sampingnya appositif tersebut. Jadi kita hanya mencobakan memberikan penjelasan lebih tentang noun atau subjek di suatu kalimat gitu. Tadi pertama kan bisa menggunakan tanda koma. Contoh pertama ini adalah menggunakan tanda koma. Oke. Contoh kedua menggunakan dashes. Dashes maksudnya adalah garis penghubung. Bisa dilihat garis penghubung ini? Oke, Mr. Kanazawa, dashes successful businessman. Siapa yang successful businessman-nya? Iya, jadi ini adalah satu orang. Successful businessman ini adalah Mr. Kanazawa.